Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Dewan guru yang saya hormati serta siswa-siswi yang saya banggakan. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar bulan Ramadan ini dengan sebutan Sayyidul Syuhur atau penghulu segala bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tabrani, telah datang kepadamu bulan Ramadan Sayyidul Syuhur, maka berikanlah selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Tentunya dalam rangka menyambut Ramadan, sudah sepatutnya kita memperhatikan beberapa anjuran dan larangan yang tentunya juga ini adalah bagian dari peningkatan kualitas kita sebagai umat Islam. Agar nantinya setelah Ramadan ini kita benar-benar lulus sebagai pemenang di bulan Syawal yang akan datang. Sahabat mardotillah sekalian, di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah sunnah, baik yang umum maupun khusus yang ada di bulan Ramadan saja. Pertama, yang khusus adalah mengerjakan qiyamul lail atau salat tarawih. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Tabrani menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan qiyamul lail serta dia bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan amalia-amalia Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka apabila sudah memasuki waktunya. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka atau mengakhirkan sahur. Ya, ini arti dari hadis tersebut. Ketiga adalah berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita ketika berbuka puasa. Baik menggunakan doa Al-Habasoma atau menggunakan doa Allahumma laka sumtu. Karena keduanya dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah menggunakan doa Al-Habasoma dan Abu Hurairah meriwayatkan Rasul menggunakan doa Allahumma laka sumtu. Keempat adalah memperbanyak sedekah dan mempelajari, membaca atau mentadabburi Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas diceritakan sebagai orang yang sangat dermawan dan makin dermawan lagi apabila bulan Ramadan datang dan makin gencar untuk mempelajari Al-Quran. Keempat dianjurkan untuk i'tikaf, ya, sebagaimana Rasulullah sendiri mempraktekkan dalam riwayat lagi-lagi Ibnu Abbas, ya, yaitu artinya berbunyi Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Sahabat mardotillah sekalian, selain anjuran, ada pula beberapa hal yang harus kita hindari untuk menjaga bulan puasa kita tetap bermakna dan bernilai sempurna. Tentunya yang harus kita hindari pertama adalah yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan yang lain-lain. Kemudian yang perlu kita hindari juga adalah perkataan dusta atau tindakan-tindakan bodoh serta perbantah-bantahan. Ya, puasa ini kita dilatih untuk berkata jujur dan tidak melakukan tindakan bodoh, ya, yang melanggar aturan syariat. Padahal kita ini tahu. Rasulullah SAW bersabda lagi-lagi dalam hadis, ya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta bertindak bodoh, maka bagi Allah tiada gunanya ia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang perlu dihindari adalah mengucapkan kata-kata kotor, berbuat gaduh, dan bertengkar. Orang berpuasa harus menunjukkan sopan santun dalam berucap, tidak mengatakan perkataan kotor, dan tidak senonoh, tidak bertengkar, serta selalu ramah, dan tidak membalas kata-kata kasar kepada orang lain. Hal ini ditunjukkan dalam hadis yang artinya, pada hari seseorang dari kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat gaduh. Dan apabila ia mengajak berbantah atau bermusuhan, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasai. Terakhir, kita juga harus menghindari berkumuran istiqoq secara berlebihan atau memasukkan air ke hidung ketika berwudu secara berlebihan. Hal ini memang tidak membatalkan puasa,
di luar bulan puasa bahkan dianjurkan oleh Rasul SAW untuk istiqomah dan berkumur sekeras-kerasnya demi menjaga kebersihan hidung dan mulut. Namun di bulan puasa ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah sendiri karena berpotensi besar untuk memasukkan air ke dalam perut sehingga membuat puasa jadi batal. Jadi secara normal saja. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya ratakanlah air wudhu dan sela-selahilah jarimu serta sekeras-keraskanlah menghirup air hidung kecuali apabila kamu sedang berpuasa. Ini hadis riwayat Tirmizi. Sahabat mardotillah sekalian, demikianlah anjuran dan larangan terdapat pada bulan puasa. Semoga melalui dialog singkat ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil secara bersama. Tentunya agar puasa kita semua terjaga kesucian dan mampu menjadikan diri kita lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.